Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat para seniman yang telah hadir dari kemarin, penggiat-penggiat sastrawan kita. Selamat datang di diskusi antropologi dan sastra di Kalilo Desa Simonagaran. Sebelum kita mulai acaranya, saya mempersilahkan kepada Pak Haji sebagai tokoh masyarakat untuk silahkan Pak untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita sebelum dimulai kita memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana nantinya kita berjalan dengan lancar sehingga tujuan hajat kita akan dimudahkan tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الوافين ما يكافئ ما شئنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالة ملكك الكريم بسم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد بالنبيين بالمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بكل وقت وحين بالملائكة الدين. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma baligh sayyidina Muhammadin min tahiyyati wassalam. Allahumma ya dayyan wa ya kariman tahmidun billah ya rahman ya rahim ya hannan ya mannan ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma habibina wa syabina wa qarrabina bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqbilana biha min jamil hajati ya Allah wa tudahhilna biha min jamil sya'at wa tarfa'na biha indaka darajat balana bi asraqiyati khairati aqadi al hajati wa amadal mamal. Allahumma salamatan fid din wa fi adab الجشة وفي أدب العلم وبركة بالرزق توبة بعد الموت ورحمة عند الموت بعد الموت. اللهم أحونا على بشرة الموت والنجاة من النار وأحوال الجنة. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya akan saya lanjutkan kepada Ahmad Siddiq Putrayuda selaku moderator kita. Beliau merupakan sastrawan dari Universitas Jember. Kepada Mas Yuda, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat sore teman-teman seniman, sastrawan, dan tokoh masyarakat. Juga selamat sore Pak Frizal, selamat sore Pak Zamzam. Ya, selamat sore. Terkait diskusi pada sore ini, kita mengambil titik penting ya sebagai pengantar dari Pak Frizal kemarin waktu diskusi sebelumnya adalah bahwa bagaimana menggeser kerja sastra yang awalnya melalui media cetak digeser ke media baru gitu. Media baru ini bisa seperti bentuk-bentuk digital dan lain sebagainya gitu ya. Maka dari itu kita akan memulai diskusinya melalui para sastrawan dan senimannya terlebih dahulu. Boleh saling merespon kemudian dan akan dilanjutkan oleh Pak Zamzam untuk melihat bagaimana karya ini mempunyai daya sensorik etnografis yang bisa membalut Sungai Kalilo. Maka dari itu saya persilahkan terlebih dahulu kepada Mas Dendi mungkin. Coba ya. Sebenarnya aku sih kurang begitu percaya diri untuk berkarya di sini karena ruangnya sangat kuat gitu. Secara
sudah cukup kompleks ruangnya gitu. Jadi untuk berkarya di sini memang harus ada pertarungan atau ada usaha yang lebih besar lagi untuk katakan menciptakan karya di sini gitu. Juga sebenarnya lokasi seperti ini kan mengingatkan aku ke gang-gang di Jakarta sih sebenarnya. Itu gang-gang yang juga sangat kompleks, dan mungkin pertanyaan aku mungkin untuk seniman-seniman yang dari sini seperti apa melihat tempat seperti ini gitu. Apakah juga misalnya masih bisa untuk memantik sebuah karya atau bagaimana gitu. Atau ketika membuat sebuah karya itu kita harus berada jauh dari si objek gitu, baru kita bisa bikin karya. Mungkin ketika aku pulang nanti lebih lama lagi waktunya, apakah itu bisa lebih baik untuk merancang sebuah karya di sini gitu. Kemudian misalnya aku bisa kembali lagi ke sini dan membuat sesuatu. Kira-kira Mas, dari yang kesulitan-kesulitan dan ruang yang menyedot Mas Dendi, termasuk audio juga yang menyedot Mas Dendi kemarin waktu diskusi sebelumnya, ketika berkarya semalam itu, ketika melakukan performance, apakah bisa diukur keberhasilannya gitu Mas? Nggak tahu, aku nggak bisa mengukur keberhasilan aku sih. Mungkin aku serahkan ke orang lain aja kali ya untuk mengukur keberhasilan aku. Apa? Lompat ya. Tahu, aku nggak hitung juga. Oke, mungkin akan ngelempar lagi ke sastrawan ya, kemudian nanti akan kembali ke para seniman lagi. Kepada para sastrawan ini, keberangkatannya kan adalah bahwa bagaimana menggeser kerja sastra yang pada awalnya menggunakan media cetak, ya, kemudian digeser ke media yang lain gitu. Kira-kira sejauh apa kerja semacam itu? Apakah sudah berhasil melakukan pergeseran-pergeseran tersebut, atau masih di dalam lingkup kerja media cetak gitu, media kertas dan lain sebagainya? Itu monggo Mbak Ut, silahkan. Saya. Terima kasih Mas. Yang sejauh yang sudah saya lakukan kemarin, kita memang tidak bisa lepas dari cetak begitu ya, karena bagaimanapun yang namanya karya sastra agar bisa dinikmati dan teradministrasi dengan baik begitu, salah satunya memang dengan menggunakan media cetak, entah dicetak dimanapun begitu. Saya kira kalau penggunaan media itu kan bisa di medsos juga bisa, kemudian tidak harus di kertas sih, memang seperti itu. Saya mencoba kemarin di kaos begitu, kemudian di mug. Ya pada akhirnya memang beberapa memang harus di kertas begitu, karena orang itu masih suka, walaupun sekarang zaman buku sudah banyak ditinggalkan begitu. Terlepas dari hal itu, saya kira kalau kita membuat karya sastra atau karya apapun, kemudian dibukukan, kemudian dicetak dalam bentuk apapun, itu orang masih bisa menikmati dengan benar begitu, daripada hanya ditulis sambil lalu atau hanya sekadar dilamunkan begitu. Saya kira itu masih efektif sih penggunaan media itu.
Ya walaupun e-book dan medsos lainnya itu juga memang membantu sih, saya kira. Gimana kalau misal nih Mbak kayak apa performanya Mas Ibnu gitu menggunakan kesastraan itu melalui barcode yang ditanam menyelaraskan dengan tematiknya hulu pampang menanam terus menggeser kerja sastra itu kepada media yang lain gitu. Menurut Mbak Ut, Itu suatu hal yang sangat unik buat saya. Saya tidak terpikir begitu Mas kemarin itu. Kalau harus bertukar, saya nggak ada bayangan kemarin waktu Mas Ibnu cerita dengan Mas Jam-Jam juga kemarin waktu kita meeting online begitu. Saya tidak ada bayangan kalau kita harus bertukar apa istilahnya bertukar makna atau bertukar arsip begitu ya dengan cara yang seperti itu. Maka ketika kemarin Mas Ibnu menawarkan saya ada kenangan apa tentang Kalilo kemudian tinggal di sini lama atau apa begitu, saya tidak terbayang seperti itu juga Pak Af gitu. Oh ternyata seperti ini tuh ya dimaksudkan dengan Mas Ibnu begitu. Dan ini salah satu apa ya pembelajaran juga buat saya gitu. Ternyata bisa ya lewat seperti ini begitu. Jadi ada interaksi langsung. Kalau lewat media cetak atau media sosial kan kita mungkin tidak bisa bertemu langsung dengan Pak Afrizal begitu. Saya selama ini kan bertemu dengan Pak Afrizal dengan karya-karyanya Pak Af saja begitu, bukan dengan orangnya langsung begitu. Tapi yang dilakukan Mas Ibnu kemarin itu ada interaksi langsung begitu. Dan membuat karya sastra ini atau Mas Ibnu sendiri juga bisa menanyakan langsung pada saya begitu. Ada hal apa, seputar apa begitu. Itu sangat menarik buat saya dan hal yang sangat baru dan tidak terpikirkan oleh saya begitu. Oh bisa ya seperti ini begitu. Oke. Sepertinya Mas Ibnu sudah cukup berhasil ya menggeser kerja sastra yang pada awalnya menggunakan media kertas, media cetak itu kepada media digital gitu ya Mas, media baru melalui barcode. Dan kemarin karyanya cukup banyak digandrungi ibu-ibu ya Mas ya. Lihatin tanamannya, bertukar arsip, bertukar cerita. Menurut Mas Ibnu apa tuh kira-kira hal-hal semacam apa tuh yang dirasain? Apakah ada pertukaran atau apakah muncul gagasan baru setelah itu? Sebenarnya saya juga mengalami kebingungan ya setelah Mas Af bilang bagaimana ya kita bisa move on, bisa bergerak dari media cetak, memanfaatkan sesuatu yang lebih atau yang sangat dekat dari kita gitu. Kebetulan saya juga petani di Jember. Kemudian juga sesuai dengan tema yang diusung oleh teman-teman di sini yaitu menanam, ulu pampang menanam. Bagaimana kita mengaitkan memorik masa lalu dengan bisa nggak ya kita mendekatkan diri dengan masyarakat gitu. Media apa yang tepat yang kemudian bisa kita tukarkan, mereka mau memberikan paling tidak cerita seputar tempat mereka tinggal gitu. Semalam saya sempat ngobrol juga sama Mas Af. Media itu ternyata sangat membantu kita untuk menggali sedalam mungkin tentang pengalaman mereka, tentang bagaimana kehidupan mereka. Bahkan ketika media yang kita gunakan itu sangat tepat, itu kita justru bisa lebih dekat lagi walaupun itu baru kenal gitu. Mas Af semalam itu menceritakan bagaimana pengalaman dia meminta padi ke salah satu petani secara langsung. Petani itu menceritakan banyak hal tentang pertanian, itu kan merupakan arsip buat kita gitu. Kemudian bagaimana saya mencoba untuk menggali lagi apa yang bisa saya lakukan terhadap media yang bisa saya dekatkan dengan masyarakat. Oh, bunga ya, mungkin masyarakat suka ya merawat bunga atau bagaimana. Jadi yang saya harapkan bagaimana dari arsip yang saya punya, yang saya dapat selama ini, selama saya ada di Kalilo, itu saya tukarkan dengan arsip yang mereka punya. Salah satu tujuannya yaitu untuk melengkapi arsip yang mungkin masih luput saya rekam gitu loh Mas. Jadi saya punya rekaman tentang arsip-arsip yang ada di seputar Singonegaran dan Kalilo.
Kemudian saya mencoba menggali yang lebih jauh lagi dari pengalaman masyarakat tersebut gitu. Karena saya rekam juga, ternyata menarik ya. Banyak sekali pengalaman, ada yang ibu-ibu tua. Dulu loh saya tuh mandi di sungai ini nggak ada persoalan itu mas, sama-sama telanjang, laki-laki sama perempuan gitu, nggak ada persoalan gitu loh. Dan sekarang kita tidak menemukan itu, tidak kita lihat itu gitu loh. Kemudian banyak banyak lagi cerita sebenarnya yang saya dapatkan, dan itu sangat menarik buat referensi saya, referensi pengkaryaan saya ke depan. Itu mungkin Mas Yuda ya, buat jadi pengantar. Ada respon nggak Mas ketika ibu-ibu itu melihat puisinya Mas Ibnu? Kebetulan berupa tayangan slide ya, puisi. Wah, kemudian ada beberapa yang ini apa ya maksudnya gitu. Ada tanya memang, mungkin beberapa yang ibu-ibu itu masih belum paham dengan media baru yang saya gunakan ya. Tapi ketika dari teman-teman yang masih muda-muda yang mereka sudah dekat dan familiar dengan media YouTube atau apa, mereka langsung melihat dan menanyakan langsung gitu mas, wah ini kenapa menggunakan ini mas, maka kemudian ada interaksi langsung dengan saya gitu. Itu kurang lebih mas Yuda. Oke, menarik ya. Kemudian ini kan seperti tantangan gitu ya, bagaimana menggeser kerja sastra yang pertamanya, yang pada awalnya melalui media kertas ke media baru, anggaplah digital gitu. Untuk Pak Fatah ini kan bisa dikatakan generasi yang cukup tua gitu. Kira-kira ketika mendapat hal-hal semacam itu berat nggak Pak? Artinya itu kan seperti tantangan gitu. Karena Pak Fatah juga punya kebiasaan menulis di kertas menggunakan tangan gitu. Ketika itu digeser ke kerja semacam itu, digeser kepada digital, itu gimana tuh Pak? Maksudnya framingnya digeser. Iya, saya cuman mengikuti perkembangan teknologi, hanya sebatas mengikuti saja. Memang saya kan terbiasa dengan menulis di kertas, kemudian beralih ke layar gitu ya. Itu bagi saya akhirnya membuat sebuah suasana atau kondisi yang agak beda gitu ya, dari kebiasaan saya masa lalu yang terbiasa dengan menulis dengan tangan gitu ya. Kemudian di zaman saya itu ada peralihan baru dari mesin ketik di era-era 80-an itu, dari mesin ketik ke komputer gitu ya. Dan itu saya sempat mengalami kegagapan, tapi akhirnya toh itu sesuatu yang suatu keharusan bagi ya. Mau tidak mau kita harus juga mengikuti kondisi yang ada. Tapi saya termasuk tidak memiliki masalah dengan perubahan teknologi ini, sepanjang keinginan kita, yang penting ide kita itu bisa kita sampaikan dan bisa digarap orang lain gitu. Kita ngapain repot-repot untuk mengerjakan semuanya, semua hal harus kita kuasai, itu rasanya nggak mungkin. Itu yang pertama. Kalau ditanyakan soal riwayat, saya justru ingatan saya di sungai sepanjang Kalilo ini, ingatan masa kanak, cebrungan di sumber, di dekat di belakang rumahnya Pak Hasnan. Ini saya tiap hari itu main cibrungan dengan air sampai saya keli sampai ke pecinan gitu ya, atau di jembatan Kepatihan itu tempat main saya masa kecil dulu di sini. Dan airnya memang agak deras, jernih, karena sumber-sumber mata air di tepi, sepanjang tepi Kalilo ini dulu
debitnya besar, tidak seperti sekarang ini. Mungkin itu dari Pak Hasnan yang bisa bercerita banyak tentang riwayat Kalilu. Dan anehnya saya di puisi karya-karya saya itu persoalan ini tidak masuk gitu, dalam karya gitu ya. Anehnya di situ, saya nggak tahu kenapa gitu. Dari mungkin ya karena ya mungkin harus dicas lagi atau gimana ya. Seperti riwayat saya orang Palembang gitu ya. Saya sama sekali nggak pernah bercerita tentang identitas saya seorang Palembang gitu. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin secara antropologi Mas Jamja bisa menjelaskan itu ya. Saya nggak ngerti gitu. Itu aja dulu. Sebelumnya saya pengen tanya nih Pak, pamerannya Pak Fatah ini kan buku puisi yang Bapak tulis pakai tangan gitu dan Iya. semacam profil di layar gitu. Punya maksud tertentu nggak Pak? Atau Bapak ingin mengcounter apa yang sudah digagas gitu? Bagaimana pergeseran itu akan dilakukan gitu? Nggak ada justru. Jadi saya menulis itu lebih ke main-main dengan kata gitu ya. Apakah dengan main-main saya itu secara tidak langsung kemudian mengusung juga nilai apa pikiran perasaan saya di situ, ya mungkin saja ya ada tafsir ke situ. Tapi yang jelas saya sangat-sangat terpengaruh dengan Khairil Anwar misalnya dalam pemilihan kata, bagaimana diksi-diksi itu harus disusun sebagai puisi, bentuk-bentuk puisi yang itu memang harus tidak sama dengan bentuk-bentuk tulisan yang lain. Mungkin konsep-konsep atau teori itulah, kalau memang bisa dikatakan teori ya, saya menulis puisi yang saya bedakan dengan saya menulis catatan harian itu. Jadi saya menulis puisi itu selalu di belakang buku-buku itu. Itu hanya untuk membedakan saja. Itu mungkin lagi trendingnya apa? Katakanlah pembagian bentuk gitu ya. Yang akhirnya saya curigai juga bentuk itu apa sih sebetulnya? Bedanya esai, bedanya puisi dengan artikel atau karya-karya sastra yang lain. Oke, baik. Oke. Terima kasih Pak Fatah. Ini ada satu sastrawan lagi ya Mas Saw ya, Mas SAW. Rada harus hati-hati ya Mas nyebut namanya. Mas Saw ini kan termasuk muda ya, termasuk ya bisa dibilang generasi menjelang Z lah gitu. Kira-kira kesulitan nggak Mas tuh ketika menggeser kerja sastra itu kepada media yang baru gitu? Kalaupun ada kesulitan tuh kesulitan semacam apa yang Mas Saw alami? Kalau saya memang masih gagap teknologi sebenarnya. Makanya ketika karya saya masih berupa kertas dan print, hanya saja saya tampilkan di situ bukan bentuk buku tetapi saya jemur kan gitu. Itu kan sudah bisa menggambarkan bahwa saya masih gagap teknologi untuk itu. Tapi saya juga sudah mulai menulis di blog pribadi, itu sudah ada beberapa tahun ini. Tidak semua karya saya di situ. Mulai tahun 2018 atau 17-an itu sudah saya tulis di blog saya. Memang dalam perkembangan media teknologi sangat pesat. Apalagi seusia saya ya 12 banding 13 sama Cak Ali ya. Tapi ternyata Cak Ali malah lebih lebih mengikuti daripada saya. Nggak tahu kenapa, memang mungkin karena memang kondisi lingkungan yang menyertai saya atau memang saya tidak punya keinginan. Sebenarnya juga banyak faktor ya.
Tapi bagaimanapun juga perkembangan teknologi juga saya harus mengikuti. Apa namanya? Ketika Mas Fatah sendiri dengan usia sekian, beliau juga masih mampu mengikuti, apalagi dengan saya. Iya, itu. Ya, masih punya semangat dengan video-videonya. Ini memang apa, sebuah tantangan seorang penulis di era sekarang. Sebelum-sebelumnya juga Mas Fatah tidak terpikirkan untuk membuat video. Ketika ada hal-hal yang baru seperti ini adalah sebuah apa namanya, juga sebuah usaha, upaya, juga tuntutan juga sebagai orang penulis. Itu Bu untuk saya. Oke, memang sulit ya sepertinya ya Mas Sawe ya, Ya. menggeser itu ya. Ya. Ini ada satu. Oh ya, ada memang satu mungkin tidak terjamah, mungkin sedikit yang menjamah. Ini berupa audio, puisi yang berupa audio. Saya kombinasi dengan musik tradisi dan instrumen-instrumen. Ini mungkin hanya beberapa saja yang masih mendengarkan. Ini salah satu upaya saya juga untuk puisi tidak hanya dibaca saja, tapi juga bisa didengarkan, atau juga ada audio visualnya juga. Itu sih Mas. Ya. Oke, thank you Mas Sam. Kira-kira ada nggak nih sastrawan yang mau merespon karya sastra temennya gitu? Bisa saling silang gitu untuk mengomentari karya yang lain. Mungkin itu benar tadi ya, tantangan tersendiri mungkin. Jadi kayak Mbak Uut itu sudah berusaha untuk apa ya, mencari jalan keluar lain, sehingga kemudian ada apa, puisi itu ditulis di kaos gitu, di sablon, kemudian di mug, juga mesau juga. Ya saya kira gini Mas ya, kita semua mungkin berangkat dari kebingungan ya, ketika kemarin media apa ya, jadi kita dugaan saya ya, teman-teman juga menerka-nerka semua. Maksudnya bagaimana kita merepresentasikan puisi itu bisa keluar dari media cetak yang mungkin sebentar lagi akan punah gitu. Cuman bagaimana ya kita bisa menyiasati itu ya. Nah itu mungkin sebenarnya ada perubahan-perubahan ke arah sana Mas yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan residensi. Aku pikir memang residensi itu cukup menarik ya untuk kita menggali hal lain di tempat yang baru gitu. Apa ya, bahkan ketika kita belum tahu apa sih Kalilo, Singonegaran gitu, ada apa di sana, ternyata setelah kita menggali beberapa hari itu banyak hal baru gitu yang kemudian kita temukan, termasuk bagaimana ada tokoh-tokoh yang bergerak, tokoh-tokoh yang berjuang di literasi. Saya ngobrol tadi sama Pak Fatah, ada Mas Endro Willis, kemudian Pak siapa saya lupa lagi ya. Itu sih Mas yang menarik. Udah mencoba ya, berangkat dari kebingungan, teman-teman udah mencoba, dan saya belum bisa mengukur ya tingkat keberhasilan itu bagaimana, bahkan untuk saya sendiri. Tapi upaya yang saya lakukan itu sebenarnya adalah upaya untuk keluar dari konvensi yang disebutkan oleh Mas Afrizal, bahwasanya bagaimana kita menggunakan media baru selain media cetak itu. Oke, makasih Mas Ibnu. Mungkin ada yang ingin nambah? Saya cuman justru
ingin menanggapi performan art-nya Mas Dandi. Gimana? Boleh ya? Mungkin ini bukan sastra, tetapi bentuk seni. Performan art. Yang mana kalau ditulis makna dari performan art itu yang dilakukan, ide dasar dari Mas Dandi itu sangat luar biasa menurut saya, di mana diawali dengan terjun dari atas itu dengan berteriak seperti riang begitu, kemudian dia bermain-main dengan air. Kalau di sini istilahnya itu ciblungan. Itu kalau di Jember itu begitu Mbak Dendi. Di sini bisa memainkan nada suara air itu, bisa bass, bisa ya dengan tepukan-tepukan tangan itu. Nah itu mengingatkan saya kembali ke masa kecil itu ketika melihat demonstrasi performan artnya Mas Dandi. Kemudian Mas Dandi terus berjalan ke delta itu yang kering di tengah-tengah sungai yang berpasir kotor itu. Kemudian Mas Dandi menggali tanah yang kotor itu. Saya terus mengikuti itu mau apa gitu, tanya-tanya terus. Ternyata kepala Mas Dandi dipendam di situ ya cukup lama juga. Saya menjadi shock waktu itu. Airnya begitu lama dia bangkit lagi seperti mati kan. Kemudian jalan lagi di tempat awal itu. Nah itu bagi saya menimbulkan sebuah makna, sebuah pertanyaan besar. Ini puisi yang lain, artinya ini sebuah seni dengan ide dasar yang sederhana menurut saya, tapi membuat sesuatu bagi saya. Mungkin Mas Afrizal nanti yang bisa menjelaskan secara jauh ya. Sebelum ini saya ingin tanya ke Mbak Uud nih. Mbak Sofia. Mbak Sofia kan perform nanti malam setelah sekitar jam 7 ya. Mbak Sofia kira-kira apa sih pendekatan-pendekatan yang dilakukan Mbak Sofia untuk perform nanti malam? Oke. Untuk hasilnya kan saya bisa cerita ya. Dan apa yang terjadi nanti masih belum tahu gitu. Jadi sampai hari ini pun aku masih melakukan pendekatan bagaimana proses bertukar cerita, proses mereka apa yang memancing mereka terus menerus bercerita sih sampai hari ini pun tetap aku lakukan gitu. Jadi pendekatannya ya curhat aja sih. Itu sih yang paling penting karena kan hal-hal yang sederhana. Bagaimana mereka yang tadinya nggak pernah bermain ke depan gitu. Padahal mereka itu mempunyai pengalaman kayak Mas Fatah bermain-main di sungai itu di masa kanak-kanaknya atau masa berumah tangganya sering mencuci dan lain-lain. Di sini tuh mulai jarang gitu. Dan bagaimana dia bercerita lagi keterikatan dengan sungai ini pun mulai jadi cerita buat aku gitu, bagaimana data-data itu aku input gitu sih. Oke, tanya nih Mbak, kira-kira ada momen-momen tertentu yang melekat nggak ke Mbak Sofia sejauh proses ini? Pengalaman personal aja sih. Ini sih yang aku sampai sekarang kaget tuh yang kaitannya dengan mitos sejarah penamaan Lokanti itu kan. Saya sebelum kesini memang tertariknya dengan cerita perempuan itu dengan berbagai versi. Ada yang namanya Niluh yang menunggu. Kalau Pak Hasnan menambahkan bahwa para perempuan yang hadir itu tidak hanya Niluh, mereka membangun hunian di sini untuk menunggu suaminya sebagai pejuang gitu. Dari situ ada selentingan cerita dari sumber lain bahwa kampung ini juga disebut kampung janda gitu, kayak
Kayak apa ya, kayak terkoneksi aja gitu dari cerita Lokanti yang perempuan menanti, dan ada para perempuan yang memang memilih untuk menjanda sampai bertahun-tahun, ada yang sampai 31 tahun gitu, padahal masih muda dan banyak kesempatan gitu. Dari situ sih memantik narasi tentang mitos sejarah ini dengan pengalaman hidup mereka gitu sih. Oke, makasih Mbak Ya. Sofia. Kemudian ini juga sudah ada Mas Zamzam ya. Halo Mas. Halo, halo. Mas Zamzam ini yang sebentar lagi akan membaca karya-karya teman-teman sastrawan dan seniman di sini. Bagaimana puisi dan performance ini dijadikan alat untuk membaca Lokanti gitu ya, melalui etnografi sensorik gitu. Gitu ya Mas ya? Ya, kurang lebih. Oke, boleh dipaparkan Mas? Monggo. Ya, oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih udah diundang dan bisa bertukar pikiran di sini. Dan saya mungkin perlu perkenalan sedikit lah. Saya itu adalah dosen di jurusan antropologi di UGM. Jadi bidang saya memang antropologi, melakukan riset tentang kebudayaan begitu, kebudayaan orang lain atau others, orang lian. Terus dan saya juga punya konsentrasi cukup cukup intens dengan penggunaan multimedia di dalam riset etnografi atau riset antropologi, yaitu terutama dengan menggunakan foto, video. Kemudian akhir-akhir ini juga sebenarnya sudah agak lama saya juga tertarik dengan sastra gitu. Jadi menulis cerita atau menulis data etnografi dalam bentuk sastra, terutama dalam bentuk puisi begitu. Tapi itu belum pernah saya wujudkan menjadi publikasi atau apapun. Tetapi ternyata ketika saya telusuri ke para ahli antropologi zaman dulu yang awal-awal muncul di tahun 30-an, seperti kalau ada orang namanya Franz Boas misalkan di Amerika yang disebut bapak antropologi, kemudian ada juga Edward Sapir misalkan, Ruth Benedict, Margaret Mead, itu ternyata semua pernah menulis puisi. Dan banyak karya puisi dari mereka yang tapi kemudian hilang. Begitu. Jadi keterkaitan antara antropologi dengan sastra dan kemudian terutama kemudian dengan puisi itu sebenarnya sangat kuat gitu. Sangat kuat. Jadi bagaimana intinya adalah bagaimana melakukan riset atau penelitian tentang masyarakat, tentang kebudayaan, kemudian dengan menggunakan keseluruhan panca indera kita gitu, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, dan untuk bisa memahami kondisi dari masyarakat atau kondisi lingkungan yang kita akan teliti, kemudian diwujudkan itu hasil dari pendekatan ini diwujudkan dalam bentuk multimedia begitu, dan termasuk dalam bentuk karya seni seperti puisi, bahkan ada yang membuat lukisan, ada yang membuat sketsa juga semacam itu. Nah, dari pengalaman itu saya mencoba untuk tadi istilahnya membaca gitu atau mengomentari sebenarnya atau mendudukan apa yang dilakukan oleh para sastrawan dan seniman di Kalilo ini dalam kerangka antropologi dan sastra, terutama dengan pendekatan yang saya sebut sebagai etnografi indrawi. Nah, pada intinya sebenarnya saya bisa bilang bahkan para antropolog juga sudah bilang bahwa seniman itu adalah sebenarnya peneliti begitu. Ketika melakukan proses berkarya itu pasti harus mencari data gitu, harus mencari datanya bisa dari pengamatan, dari pengalaman pribadi, kemudian dari bacaan dan lain-lain. Tanpa data biasanya orang tidak bisa berkarya gitu. Nah, cuman penelitian ini itu kan tidak dibuat formal, tidak dibuat step-stepnya seperti penelitian ilmiah seperti itu. Tapi pada intinya
artist is ethnographer gitu, sering bilang bahwa seniman itu seorang peneliti kebudayaan. Nah, dengan kacamata itu kemudian saya coba untuk sharing ini beberapa hal. Nah, saya akan sharing pakai PowerPoint ya. Sebentar saya share screen dulu. Oh, ini masih disable, bisa di-able ini ya? Share screen-nya. Oke, sebentar ya Mas ya, ditunggu. Oke. Masih belum bisa ya? Masih belum bisa? Ada? Oke, dicoba lagi Pak. Oh ya, oke, udah, bentar. Ya, bisa terlihat ya, atau ini sebenarnya juga PowerPoint ini lebih bagi saya juga untuk membaca, sebetulnya untuk mengingat. Jadi saya memang fokus pada puisi di sini, meskipun saya tahu bahwa ada karya lain gitu, ada performance dan yang lain, Mas atau Hamzah, ada tadi apa namanya, ya? monggo dijeda Halo? sebentar Mas. Ya. Oke, udah kelihatan? Belum. Oh, belum. Belum. Kok aneh ya? Bentar ya. Saya ulangi ya. Terlihat? Belum Mas. Oke. Tapi kalau wajah saya terlihat ya. Kalau enggak, saya cuma baca aja. Oke? Kenapa ya tidak kelihatan? Atau jaringannya ya? Oke, ini udah kelihatan nih Mas. Oh, udah kelihatan. Oke. Oke. Jadi saya ulangi bahwa saya cenderung akan fokus pada puisi, meskipun saya tahu ada karya lain gitu, performance dan performance terutama, kemudian ada juga dalam puisi atau video ya, kalau nggak salah ada video dokumentasi juga. Nah, tapi tadi pernyataan Pak Patah juga menarik, apakah performance itu juga sebenarnya bentuk puisi yang lain begitu. Nah, itu kalau bicara misalkan soal tadi menggeser sastra atau puisi dari media cetak ke media lain, itu salah satunya menurut saya adalah media itu tubuh gitu. Jadi performance dalam hal ini juga bisa dianggap sebenarnya puisi ketika puisi dilakukan oleh tubuh lah, kira-kira semacam itu. Tapi nanti jadi puisi dalam pengertian yang relatif luas di sini saya akan coba bedah ya. Terus sebelumnya saya mau mengurai sedikit tentang hubungan sastra dan antropologi gitu, sesuai dengan judul di diskusi dan di pamflet atau di poster. Kalau dalam ada riset terbaru tentang hubungan antara sastra dan antropologi baru keluar tahun 2019 ini. Jadi ada seorang antropolog yang mencoba mengumpulkan karya-karya antropologi yang berbasis sastra gitu, yang kemudian itu menghasilkan 3 jenis kira-kira hubungan antara sastra dan antropologi. Pertama adalah penggunaan teks sastra sebagai sumber data etnografis. Jadi etnografis itu adalah karya antropologi berupa catatan atau deskripsi tentang kebudayaan, tentang masyarakat. Nah, yang dideskripsikan biasanya kalau zaman dulu adalah masyarakat-masyarakat yang dianggap masyarakat primitif atau terasing atau
terpencil semacam itu. Tapi sekarang yang disebut masyarakat atau disebut etnos atau disebut etnik itu adalah sebenarnya siapapun itu dalam bentuk masyarakat yang punya identitas yang cukup solid begitu. Jadi sebuah komunitas itu misalkan di perkotaan atau termasuk misalkan kalau di hal ini kalau kita lihat misalkan masyarakat di sekitar Kalilo itu bisa dianggap sebagai satu etnos tersendiri atau kelompok unit yang bisa diteliti secara etnografis oleh antropologi. Gitu. Jadi tidak hanya mengacu pada Dayak, mengacu pada Baduy atau semacam itu. Nah, dalam riset-riset antropologi ternyata banyak para antropolog yang menggunakan teks sastra itu sebagai data. Gitu. Jadi data apa? Data tentang pengalaman orang di masa tertentu. Jadi teorinya adalah bahwa setiap apapun yang tadi dituliskan oleh seniman atau sastrawan itu pasti berasal dari refleksi atau dari pengamatan terhadap kondisi masyarakat tertentu. Maka karya sastra menjadi sah untuk bisa dijadikan data begitu. Nah, mungkin orang akan bilang bahwa menulis fiksi itu orang banyak yang hanya merenung atau mengarang. Nah, menurut saya orang tidak akan bisa mengarang apapun kalau dia tidak punya data, tidak punya pengalaman, tidak punya interaksi dengan kenyataan atau dengan realitas. Maka dalam hal itu semua teks sastra itu bisa diperlakukan seperti data, terutama data historis karena biasanya sudah lampau. Terus yang kedua, kajian antropologis mengenai praktik kultural dan produksi karya sastra. Jadi bagaimana sebuah karya sastra dibuat begitu, dan faktor-faktor atau kultural apa yang mempengaruhi, atau istilahnya Mas Afriza kemarin adalah infrastruktur begitu. Jadi infrastruktur apa yang bisa memungkinkan sebuah karya sastra terwujud begitu. Nah, di dalam hal ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman di Kalilo ini dan kemudian niat dari acara ini yaitu tadi membuat produksi karya sastra yang mencoba bergerak keluar atau beyond atau melampaui teks dalam pengertian media massa, itu adalah bisa dalam konteks ini, kajian dalam konteks ini bagaimana praktek itu dijalankan, sejauh mana hambatan, sejauh mana kemungkinan yang terwujud begitu. Nah, tadi misalkan yang menarik adalah meskipun ada Mas SAW misalkan yang digadang-gadang sebagai yang paling muda dan mungkin paling dekat dengan teknologi, ternyata memilih tidak terlalu menggunakan teknologi digital di dalam penciptaan karya gitu. Nah, praktek itu sebenarnya bisa dibaca atau dipahami kenapa bisa terjadi semacam itu. Apakah ini urusan umur, urusan apa, atau ada hal yang lain, atau pilihan-pilihan pilihan-pilihan politis, bisa pilihan sosial ekonomi, bisa juga jadi pendorong untuk pada produksi semacam ini. Nah, pergeseran ini yang perlu dikaji, diteliti lebih lanjut gitu. Sejauh mana yang disebut multimedia misalkan itu, apakah itu menjadi infrastruktur yang memang memungkinkan para sastrawan bisa lebih demokratis dalam membuat karya. Misalkan demokratis artinya bisa ada interaksi dengan banyak pembaca, dengan banyak orang. Dan kata kuncinya tadi interaksi, misalkan seperti yang dibilang oleh Baud kalau tidak salah ya, dia menggunakan kata istilah interaksi, bisa orang bisa bertukar dengan itu, dan multimedia sebagai infrastruktur dalam pembuatan karya sastra, salah satu ciri khasnya adalah sebenarnya interaksi. Kalau di media atau dan partisipasi, jadi orang bisa berpartisipasi di dalam karya. Kalau di media cetak itu kan kita tidak bisa berpartisipasi, kita tidak bisa menulis komen di situ, tidak bisa
tidak bisa menghubungi menambahkan cerita ke dalam puisi dan lain-lain, misalkan, itu tidak bisa. Nah itu yang harus dikaji lebih lanjut. Nah, ketiga ini yang sebenarnya akan saya soroti lebih dalam, yaitu penggunaan moda penulisan sastrawi dalam penulisan data etnografis, data hasil penelitian antropologi. Nah, saya membayangkan seperti yang saya bilang di awal, bahwa semua seniman itu adalah, semua sastrawan itu adalah sebenarnya peneliti, begitu, dan punya data. Nah, jadi ketika seperti itu, atau semua seniman adalah etnografer. Nah, ketika data didekati dengan metode etnografi, nah muncul sebenarnya pada tahun 90-an di antropologi muncul satu kecenderungan bahwa kalau ingin meneliti masyarakat itu tidak hanya menggunakan, kalau di antropologi dulu ada dua metode yang sangat dominan, yaitu partisipasi observasi, yaitu datang ke masyarakat, kemudian ikut berserta dan mengamati apa yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, kata kuncinya adalah mata penglihatan. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Wawancara itu tadi bertanya, ngobrol, kalau istilahnya Mbak Sapiah itu curhat, misalkan semacam itu. Dan biasanya dalam wawancara ini yang datanya berupa verbal, ya, sesuatu yang dijelaskan. Nah, ada kemungkinan kemudian ada kritik terhadap pendekatan hanya menggunakan penglihatan dan menggunakan kata-kata, yaitu sulitnya untuk menangkap yang tidak bisa dikatakan, begitu, dan yang tidak bisa secara visual dirasakan, gitu. Jadi bahwa kehidupan masyarakat itu tidak hanya dibentuk oleh penglihatan, tapi juga dibentuk oleh interaksi yang luas dari panca indera kita, lewat penciuman, lewat rabaan, lewat pencercapan di lidah, dan yang lain. Nah, maka kemudian muncullah pendekatan yang disebut dengan etnografi indrawi, yaitu meneliti bagaimana memahami masyarakat melalui keseluruhan panca indera kita. Kebetulan di Indonesia atau di negara Asia, kebanyakan indera itu ada 5, ya. Tapi kalau di masyarakat lain indera itu bisa ada 8 atau ada 9, begitu. Ada kategori lain, termasuk kita sering ada istilah indera keenam atau kita bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat, gitu. Itu juga indera sebenarnya. Dan kemudian karya etnografi indrawi ini juga disajikan dalam bentuk multimedia, tidak hanya teks. Nah, ini sejalan dengan upaya untuk menggeser tadi produksi sastra atau produksi puisi ke dalam bentuk multimedia yang lain. Nah, bisa audiovisual, bisa komposisi suara, bisa foto dan teks, bisa foto dan sound, bisa seni instalasi, bisa performance, gitu. Nah, banyak yang sudah melakukan ini. Nah, multimedia itu juga artinya jadi multisensorik. Jadi multisensorik itu maksudnya semua diharapkan para penikmat atau pembaca atau penonton atau pendengar dari karya-karya sastra atau puisi ini bisa memahami karya itu menggunakan berbagai modalitas. Bisa tadi dibilang bahwa SAW bilang bahwa puisi juga bisa didengarkan, gitu, tidak hanya dibaca. Tapi puisi juga bisa disentuh, harusnya seperti itu. Puisi juga bisa membangkitkan memori tentang penciuman, misalkan bau-bauan. Nah, bau-bauan ini yang paling sulit sebenarnya untuk direpresentasikan, karena belum ada media yang bisa merekam bau, ya. Yang paling bisa, nah disinilah kemudian ada prinsip-prinsip di dalam riset atau di dalam penelitian sensori etnografi, apa yang bisa dilakukan supaya pendekatan terhadap kebudayaan atau kondisi masyarakat dalam hal ini, misalnya seperti di Kalilo ini, bisa terjadi. Nah, prinsip-prinsipnya itu ada 3. Prinsipnya adalah, istilah pertama adalah emplacement atau penempatan. Jadi si peneliti itu harus membuat relasi antara indera dia,
atau tubuh gitu, tubuh dia dengan pikiran dan dengan lingkungan. Jadi kalau di dalam partisipasi observasi itu seringkali atau di dalam ketika orang hanya mengandalkan mata penglihatan observasi, sering orang lupa bahwa mata itu adalah bagian dari tubuh dan bukan jendela dari jiwa gitu. Kalau zaman dulu, kalau dalam teori dalam filsafat modern, sering orang bilang Descartes atau René Descartes kan bilang bahwa yang melihat itu adalah pikiran, gitu, otak kita. Jadi yang melihat itu pikiran, sehingga mata itu hanya alat bagi pikiran kita. Gitu. Nah, dengan cara seperti itu maka yang terjadi adalah objektifikasi. Orang hanya mengamati, mengawasi semacam itu. Tapi kalau menempatkan bahwa mata itu adalah juga bagian dari keseluruhan tubuh kita, termasuk dalam posisi kalau kita bergerak misalkan menggerakkan posisi kita bisa melihat itu sangat tergantung dengan posisi tubuh kita kan. Kalau kita terlalu dekat maka kita tidak akan bisa melihat karena dia misalkan terlalu dekat dengan mata, tidak bisa kita, terlalu jauh juga tidak bisa kita lihat. Nah, jadi pikiran itu sebenarnya adalah tubuh itu bukan kendaraan dari pikiran, tetapi kebalikannya. Tubuh itu pikiran itu adalah hasil dari interaksi tubuh kita dengan lingkungan atau dengan yang lain. Nah, itu satu pertama yang harus dipahami. Yang kedua adalah, nah karena dan tubuh indera manusia itu sebenarnya satu sama lain itu terkoneksi. Jadi tadi seperti yang saya bilang, kalau ingin mengungkap atau ingin meneliti atau ingin merepresentasikan lagi hasil penelitian berupa penciuman, itu tidak selalu harus menggunakan alat yang berhubungan dengan penciuman itu, karena misalkan penciuman atau bau-bauan itu belum ada alatnya, tetapi bisa menggunakan teks, menggunakan kata-kata, atau menggunakan visual, atau menggunakan pendengaran. Biasanya penciuman akan yang paling dekat supaya kita bisa merasakan nuansa bebauan di sekitar kita, itu biasanya deskripsi kata-kata itu. Kalau orang yang sangat pintar atau sangat terlatih membuat pemilihan kata, kita akan bisa merasakan bau apa yang mungkin akan muncul gitu ketika kita membaca teks itu. Dan kemudian juga video itu juga bisa pada beberapa hal membangkitkan memori orang mengenai bau-bauan, bau busuk dan yang lain-lain. Dan nah ini panca indera kita itu terrelasi satu sama lain, sehingga kita istilahnya bisa dengan melihat kita bisa merasakan sentuhan itu, bisa misalkan dengan kalau menggunakan media foto dengan close up tentu saja akan menciptakan efek sentuhan. Kalau menggunakan video, penggunaan pixel atau grading yang tertentu sehingga membuat video itu seperti pecah seperti itu juga akan menghantarkan suasana atau menghantarkan pengalaman orang kesentuhan bisa. Nah, panca indera bisa saling bertukar semacam itu, termasuk mendengarkan itu juga bisa terkoneksi dengan penglihatan. Misalkan sederhananya kalau kita mendengarkan lagu atau mendengarkan bunyi tertentu, maka di memori kita langsung akan muncul image tertentu yang ada di kepala kita. Jadi kita bisa mendengar dengan bisa melihat dengan telinga, istilahnya seperti itu. Nah, koneksivitas ini bagaimana bisa mungkin? Nah, bisa mungkin tadi dengan medium multimedia gitu. Dan sehingga pergeseran dari teks ke multimedia menjadi sangat mungkin untuk bisa membuat penelitian ini menjadi lebih atau presentasi dari hasil penelitian ini menyentuh keseluruhan panca indera. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana ketika membuat riset etnografi indrawi ini, sensory indrawi itu, cara mengetahui atau cara mencari datanya itu dengan praktik, yaitu kalau istilahnya sekarang itu dengan magang.
atau dengan terlibat dalam satu aktivitas tertentu sehingga bisa menangkap ekspresi yang tidak bisa ditangkap oleh tidak bisa diutarakan oleh kata-kata. Gitu. Nah itu cara riset yang lain. Kalau dulu misalkan dengan menggunakan wawancara seolah-olah semua harus diceritakan, gitu, semua harus makanya misalkan tadi saya kira apa yang dilakukan oleh Mbak Sofia misalkan dengan ikut mencuci dengan misalkan dengan ibu-ibu, dan itu adalah sebenarnya metode untuk salah satunya dengan praktis atau magang mencuci misalkan semacam itu. Jadi bisa merasakan, dan mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan oleh para perempuan misalkan yang sedang mencuci ini, tapi dengan hadir di situ, dengan ikut memegang air yang sama, dengan menggunakan sabun yang sama atau hal yang lain, bisa ada koneksi indrawi di antara itu. Terus berikutnya ya inilah prinsipnya, sebenarnya ini yang saya kira sudah dilakukan oleh para seniman sastrawan di Kalilau saat ini yang disebut dengan live in gitu kan. Nah, tapi live in-nya harus menggunakan keseluruhan indera gitu. Misalkan tadi dengan berjalan bersama, makan bersama, mendengarkan bersama, merasakan bersama. Nah, wawancara pun sekali lagi bukan hanya untuk mendengarkan kata-kata, tetapi juga untuk menangkap intonasi bunyi, menangkap ekspresi tubuh, rasa haus, kehausan, kenikmatan, dan yang lain-lain gitu. Nah, ini menyelidiki kategori indrawi yang sering dipakai untuk menjelaskan pengalaman. Misalkan, apakah ada kata-kata yang khas yang sering dipakai oleh masyarakat di Kalilau, misalkan ketika ingin menceritakan sesuatu berhubungan dengan indera apa itu. Misalkan kalau kayak di masyarakat tertentu, misalkan di sana di Afrika, itu dia kata-kata banyak sekali berhubungan dengan pendengaran. Misalkan untuk bilang bahwa sesuatu itu bagus, itu artinya dia suaranya bagus gitu dalam pengertian ini. Misalkan dalam bahasa Jawa juga bisa, misalkan yang terkenal kondang gitu kan, kondang itu kemondang misalkan, itu kan sebenarnya ada asosiasi dengan pendengaran. Jadi sesuatu yang terdengar jauh atau terdengar keras itu adalah sesuatu yang baik, misalkan semacam itu. Nah, kategori itu juga harus bisa ditangkap, apa yang dianggap baik, apa yang dianggap indah, atau bahkan yang dianggap buruk dalam kategori-kategori indrawi dia gitu, yang apakah penglihatan atau sentuhan atau yang lainnya, atau bau gitu. Kalau orang di Indonesia itu kan sering menggunakan kata bau untuk menceritakan sesuatu yang jelek. Misalkan tercium bau busuk misalkan, terus itu bau busuk bukan bau masuk beneran, tetapi bau busuk untuk menceritakan gosip atau menceritakan sesuatu yang jelek tentang orang lain. Jadi bau itu identik misalkan dengan keburukan misalnya. Itu harus ditangkap di dalam riset wawancara yang disebut dengan peristiwa multi indrawi ini. Nah, kemudian puisi dalam hal ini adalah salah satu yang seperti saya bilang tadi, adalah cara untuk merepresentasikan data-data itu gitu, data-data yang sudah dicari melalui partisipasi multi indrawi tadi, magang, dan kemudian dengan mendengarkan, dengan terlibat, dan dengan menangkap yang tidak terucapkan, kemudian diwujudkan ke dalam puisi gitu. Nah, bentuknya ada beberapa. Puisi sebagai moda ekspresi atau mediasi kultural dari pengalaman indrawi tadi. Terus kemudian puisi harus bisa menghantarkan pengalaman indrawi sebagaimana yang dilakukan oleh Rimbaud, misalkan di penyair terkenal dari Prancis ini. Dia bilang bahwa puisi itu adalah upaya untuk mengorganisasi dan menghancurkan organisasi dari indera gitu. Intinya dia mengacak-ngacak indera sentuhan dengan penglihatan dengan pendengaran dan yang lainnya gitu. Dia mencoba menciptakan bahasa yang benar-benar bisa dibau, istilah dia gitu kan. Bahasanya itu kalau dibaca itu
langsung terkoneksi dengan bau misalkan, bisa dipegang, bisa didengar. Bahkan ketika kita cuma membacanya, kita terngiang sesuatu di telinga kita, seolah-olah kata-kata itu ada bunyinya. Nah itu teknik itu yang dipakai oleh orang seperti penyair seperti Rambo ini misalkan. Itu puisi menjadi alat untuk itu, untuk menghantarkan pengalaman indrawi itu. Kata-kata yang dipilih harus sedemikian rupa pas sehingga bisa memunculkan pengalaman ini. Pak Nah kemudian Jam, mohon maaf, Ya. ini di sini 10 menit lagi azan maghrib. Oke. Nggih, hanya Oh ya, mengingat. saya kayaknya kurang dari 10 menit bisa selesai. Apa diteruskan dulu apa berhenti? Dilanjutkan dulu aja, Pak. Boleh. Nah, kemudian puisi itu ketika dibaca berarti harus bisa membuka indera pembacanya, begitu. Meleburkan pada dimensi indrawi dari teks seperti tadi kalau membaca kata-kata tertentu yang identik dengan rasa ciuman langsung menerbitkan bau-bauan misalkan semacam itu. Ada suara yang tak nampak dalam bahasa puisi. Sebuah puisi memungkinkan kita untuk memberi perhatian penuh pada setiap bunyi dari kata. Jadi yang nampak atau tak tampak bunyinya itu memberi perhatian pada persepsi indrawi. Ini menurut seorang antropolog yang juga penulis puisi namanya Rosalind Lambert. Dia sangat berupaya untuk membuat puisi itu dengan memperhatikan bunyinya, bukan hanya memilih kata-kata yang tepat mewakili ide atau pemikiran, tetapi bunyinya itu bisa menghantarkan orang pada pengalaman indrawi tertentu. Begitu. Saya kira tipe-tipe penulis puisi yang bisa seperti ini banyak juga di Indonesia gitu. Tapi ada juga yang puisi itu lebih banyak menyentuh pemikiran daripada perasaan, daripada penuh dengan konsep misalkan, daripada menghantarkan pada pengalaman indrawi. Nah, kemudian saya mencoba membaca atau memberikan sedikit bacaan terhadap karya-karya, meskipun ini sebenarnya berasal dari perbincangan beberapa hari lalu ya, dan saya belum bisa melihat karyanya, misalkan seperti Mbak Sophia, tentu saja karena belum dipentaskan, tapi tadi juga saya dikirimi teksnya untuk kira-kira tentang apa. Tapi kemarin kurang lebih dari perbincangan itu akan bercerita tentang atau kalau mau dibuat pertanyaan penelitiannya itu apa gitu ketika membuat karya ini, yaitu pengalaman para janda atau perempuan tua menanti gitu kan, menanti apa gitu. Tadi sudah dijelaskan juga banyak yang janda kemudian tetap memilih janda, bermenjanda lama, kemudian tinggal di situ, dan bahkan kehadiran dari masyarakat di situ juga identik dengan mitos menanti ini misalnya. Itu kan berarti berhubungan dengan itu. Terus kegiatan mencuci di mata air ini bisa mengungkap pengalaman atau ingatan apa, bagaimana pengalaman dan ingatan itu teramati melalui ekspresi tubuh atau kata-kata yang non-verbal. Nah, sekali lagi mungkin maka yang perlu diperhatikan itu ada beberapa cerita yang mungkin tidak terucapkan seperti yang saya ucap tadi, berhubungan dengan konflik, misalkan berhubungan dengan hal yang lain. Nah, bagaimana cara untuk menangkap itu? Nah, harus bisa peka terhadap saluran ekspresi yang lain di luar kata-kata. Nah, kemudian bagaimana representasi karyanya dari data-data itu, kira-kira ini disebutkan bahwa akan ada performance mengajak perempuan mencuci di mata air. Nah, sejauh mana ini kemudian nanti kita bisa lihat penonton itu juga bisa ikut merasakan aktivitas itu, begitu. Bukti tidak hanya berjarak. Nah, itu caranya seperti apa? Kalau tadi dari ceritanya Pak Patah tentang performance-nya Mas Dendi gitu, sepertinya memang performance itu sangat sangat mengguncang begitu, sehingga langsung menarik memori Pak Patah gitu. Jadi langsung terhubung dengan memori, dan memorinya itu juga banyak memori yang indrawi, misalkan bunyi air yang dipukul tadi dan yang lain-lain. Itu contoh bagaimana koneksi indera atau pengalaman bisa terjadi karena
sebuah performance. Kemudian dari Mas Ali Ibnu Anwar, itu kemarin dalam perbincangan saya mencoba menggali konsep menanam dengan cara kemudian menempelkan link video audio dari puisi di tanaman yang dibagikan, ya bunga apa tadi. Kemudian ternyata tadi disebutkan bahwa reaksi dari para ibu-ibu atau orang yang menonton atau menikmati ini juga baik, dan kemudian terjadi ada interaksi yang cukup intens gitu kan. Nah, terus kemudian saya coba lihat puisinya gitu, apa yang dituliskan Mas Ali Mas Ibnu. Ini salah satu yang saya kutip di sini itu tentang turn on the X gitu, the kali. Jadi ada permainan kata-kata tentang kali dengan X, dengan kali seperti itu, dengan bahasa Inggris di sini. Dan di sini ada beberapa ekspresi yang menarik. Misalkan nanti di akhir akan saya simpulkan bahwa sebagian besar puisi-puisi yang muncul di sini itu sebenarnya membuka jalan atau menghantarkan pengalaman, terutama yang paling dominan adalah pengalaman penglihatan. Pengalaman penglihatan. Jadi semua modus atau moda produksi dan moda penulisan atau moda penelitiannya itu masih banyak mengandalkan penglihatan. Meskipun ada sedikit muncul juga sesuatu yang berhubungan dengan bau-bauan. Misalkan seperti bau ketiak wanita tua selepas mencuci pakaian misalkan. Tapi kata-kata yang dipakai itu cukup verbal gitu, langsung aja baunya berhubungan dengan benda dengan anggota bagian tubuh atau benda tertentu. Mungkin bagi sebagian pembaca ketika ada kata-kata seperti bau ketiak wanita tua selepas mencuci pakaian itu tidak otomatis langsung bisa mengakses memori tentang bau wanita tua gitu, karena mungkin punya pengalaman yang berbeda gitu. Tapi kalau misalkan ini disinilah kemudian trikinya bagaimana ingin mengungkap sesuatu yang berhubungan dengan bau-bauan, kata-kata apa yang paling bisa membuat orang ikut ikut masuk ke dalam pengalaman itu. Nah, itu misalkan salah satu contoh yang saya sebut. Juga yang menarik misalkan dari Mas Dendi kemarin ketika bicara itu dia menggunakan istilah tersedot gitu. Tersedot itu kata lain mungkin dalam istilah di antropologi atau bahkan di seni itu namanya immersive atau tercemplung atau tertarik atau terbasah kuyupi gitu oleh sesuatu yang visual terutama. Nah, ini sekali lagi yang visual atau penglihatan menjadi dominan di kampung ini. Ketika para seniman melihat kampung ini dan merasa tinggal di situ, memang saya kira tidak bisa dihindari karena si kampung ini memang didesain sedemikian rupa supaya menarik secara visual gitu, yaitu dengan dicat dan yang lain-lain. Dan kemudian di balik yang indah, yang warna-warni itu kemudian ada kontras, misalkan ganggang yang tadi sering disebut juga mirip dengan ganggang di Jakarta misalkan semacam itu. Nah, ada satu yang kemarin juga disebutkan oleh Mas Dendi, yaitu termasuk tersedot oleh bunyi lonceng di masjid sebagai penanda waktu. Saya tidak tahu sejauh mana ketersedotan ini kemudian muncul di dalam karyanya gitu. Ini sangat menarik menurut saya, sangat bunyi-bunyian yang hadir di sini, dan sejauh saya lihat di puisinya sebenarnya tidak terlalu banyak orang yang menulis dengan mode ini, dengan memunculkan kembali pengalaman bunyi-bunyian. Sekali lagi sangat dominan adalah pengalaman penglihatan itu, termasuk puisi-puisi yang lain dari misalkan Mas SAW gitu semacam itu. Ada bayangan Kali Elo misalkan di sini yang menarik di puisinya bayangan Kali Elo juga ada modus sound, yaitu dengan menuliskan lagu Kali Elo lagu itu dan berupa teks syairnya. Nah, tapi teks syair ini bagi yang tidak punya tidak langsung kemudian memanggil
bunyinya gitu. Karena mungkin tentu saja seperti saya belum pernah mendengar lagu itu. Tetapi kalau teks itu kemudian dibaca oleh orang sekitar Lalielo mungkin langsung ketika baca itu tiba-tiba terngiang bunyinya, apa yang nadanya dan sebagainya. Tapi sejauh mana itu sebenarnya disadari upaya untuk menampilkan syair lagu sebagai upaya untuk mendekati masyarakat menggunakan bunyi begitu. Dan identitas sebenarnya. Terus ada puisi yang menarik tentang ejakulasi pariwisata kemarin, dan di puisi ini ada unsur indrawi yang lain, yaitu berhubungan dengan sensualitas, yaitu seks ya, ejakulasi, identitas dengan seks dan kenikmatan gitu. Tapi penggunaan kata ejakulasi ketika disebut ejakulasi semacam itu sebenarnya jadi seperti kata teknik, sangat teknikal ya. Ejakulasi itu kan kayak bahasa medik kan, ejakulasi gitu. Ada dan ejakulasi pariwisata terus di sini dituliskan di bawahnya ejakulasi menjadi sesuatu yang negatif sebenarnya, yaitu seolah-olah di sini adalah kenikmatan yang merusak seperti itu. Nanti kalau dibaca lebih lanjut seperti itu. Padahal kan kalau orang mendengarkan kata ejakulasi atau membaca kata ejakulasi, meskipun itu menurut saya terlalu teknikal, itu berhubungan dengan kenikmatan, bukan berhubungan dengan ketidaksenangan seperti itu. Di puisi ini sementara lebih banyak kata ejakulasi dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang tidak enak gitu. Nah, itu contoh yang lain. Kemudian karyanya Mbak Uut sangat jelas itu adalah mendekati fenomena atau mendekati kondisi masyarakat di Kalilo dengan menggunakan modus visual, karena dengan menggunakan foto, kemudian foto dianggap sangat objektif, sangat akurat, sehingga kemudian diterjemahkan ke dalam teks, ke dalam seperti itu, sehingga menciptakan puisi gitu. Jadi ini sekali lagi sangat bertumpu pada pengalaman indrawi penglihatan daripada yang lain gitu, yang sebenarnya bisa lebih banyak diungkap. Nah, yang menarik Pak Fatah tadi dibilang memang puisinya tidak banyak berhubungan dengan Kalilo, dan saya bilang di sini puisinya lebih banyak bercerita tentang pantai, laut, dan seperti kisah cinta begitu ya, kekasih yang hilang. Tapi yang menarik adalah cara dari Pak Fatah menampilkan karyanya dengan hanya tidak mensalin puisi ini ke dalam misalkan teks berupa mesin tik atau dalam bentuk ketikan atau dalam bentuk komputer atau seperti itu, tapi dalam tulisan tangan. Nah, dengan tulisan tangan ini imajinasi tentang tubuh menjadi lebih terasa gitu. Orang menuliskan menggunakan tangan. Puisi itu kan sebenarnya salah satu pengertian puisi di dalam bahasa Yunani itu pinjara itu artinya menggerakkan tangan begitu, menggerakkan telunjuk. Jadi puisi adalah kerja tubuh sebenarnya, kerja menggerakkan tubuh, menggerakkan tangan. Seperti itu. Tapi yang tadi ada yang menarik dalam pernyataan Pak Batam bilang bahwa dia sebenarnya punya banyak pengalaman di Kalilo, tetapi kok tidak bisa seperti menuliskannya ke dalam puisi begitu. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini yang saya bilang Pak Fatah berada pada kondisi istilahnya dalam antropologi disebut pengalaman yang dekat. Ketika sesuatu menjadi pengalaman dekat, itu immerse ke dalamnya, orang sering tidak bisa berefleksi dan mengambil jarak begitu. Jadi sebenarnya penelitian etnografi atau antropologi itu bolak-balik antara immerse masuk ke dalam masyarakat, tapi juga pada saat bersamaan mengambil jarak yang relatif supaya kita bisa menulis, supaya kita bisa mengekspresi. Permainan antara dua hal ini yang sering sulit untuk dilampaui oleh beberapa penulis atau seperti itu. Nah, kalau berhasil sebenarnya itu menjadi sangat bisa sangat dahsyat gitu. Bagaimana memanggil kembali pengalaman, tapi kemudian mengambil jarak relatif untuk bisa menulis. Nah, sebagai penutup, secara umum karya puisi yang ditampilkan di Singonegara ini lebih menghantarkan dan membuka persepsi indrawi berbasis penglihatan seperti yang saya lihat tadi. Ada sedikit kategori penciuman muncul menyeruak seperti bau ketiak tua, wanita tua selepas mencuci pakaian tadi sudah disebutkan,
dan baru kemudian ada beberapa bentuk sentuhan, misalkan besi yang karat dan yang lain-lain semacam itu. Tapi kalau dalam performance misalkan bentuk sentuhan tentu saja itu yang paling dominan, karena ketika tadi misalkan Pak Fatah melihat performance Mas Dendi lompat ke air, kemudian membenamkan kepala ke tanah, itu kan semua adalah modus sentuhan, dan ketika dilihat orang pasti akan langsung ikut menahan napas gitu. Itu kuat nggak menahan di situ dan sebagainya. Saya tidak melihatnya, tetapi saya membayangkan semacam itu dari ceritanya. Nah, sentuhan di sini bukan dalam kata-kata, tetapi dalam cara menuliskan puisi ya. Ini dalam kasusnya Pak Fatah gitu. Jadi sentuhan, kalau kita melihat tulisannya Pak Fatah, kita merasa ada tekstur yang bisa kita pegang dan seperti itu, dan membayangkan bagaimana cara menuliskannya dengan pelan-pelan kelihatannya, dan garisnya tidak banyak cukup rata, tidak terputus seperti itu. Berarti ada gerak tangan, ada sentuhan tertentu yang menarik di situ. Tapi tadi temanya tidak ada hubungannya dengan Kalilos sendiri. Nah, berikutnya persesi pendengaran yang sebenarnya sangat potensial, suara lonceng, masjid, adzan, perbincangan sehari-hari, suara air, lalu lintas, nyanyian, tidak begitu terdengar di dalam puisi-puisi ini gitu. Jadi ketika saya baca langsung memori tentang bunyi itu tidak bisa muncul. Tidak banyak muncul suara atau bunyi yang tidak ada konstruksi, tidak adanya istilahnya konstruksi otoritas fonemis, ini istilah kerennya gitu. Jadi menciptakan bunyi-bunyi khas gitu yang beragam, yang memberi warna pada kata-kata. Nah, meski demikian, kata-kata yang digunakan dalam karya puisi masih berpotensi untuk menginterupsi kata-kata jargon yang penuh dengan kekerasan. Saya tidak melihat satupun kata-kata yang punya konotasi kekerasan dalam pengertian yang selama ini mungkin juga dibayangkan, terutama di tahun awal-awal reformasi ketika ada di Banyuwangi banyak sekali kasus pembunuhan gitu kan, dan yang lain-lain. Itu tidak muncul di sini kata-kata kekerasan ini. Terus kemudian dia menginterupsi kata-kata atau istilah-istilah jargon-jargon pembangunan dalam hal ini pariwisata. Nah, kata-kata jargon-jargon pembangunan atau pariwisata kadang-kadang juga penuh dengan kekerasan. Misalkan kata program, strategi, atau target sasaran misalkan. Itu kan kata yang sering dipakai di dalam proses pembangunan ya. Dan target itu seperti orang menembak, seperti militer sebenarnya. Pembangunan itu berjalan gitu. Nah, itu tidak muncul di puisi-puisi ini, dan artinya memang ada kata-kata berhubungan dengan pembangunan dan dengan kekerasan, tetapi diinterupsi sedemikian rupa dengan menggunakan kata-kata yang lain, misalkan seperti yang saya tadi sebut, kata ejakulasi misalkan, awas ejakulasi pariwisata atas nama ekonomi kerakyatan. Gitu kan, di sini ini menarik memasukkan kata ejakulasi kemudian pariwisata di situ. Nah, tapi ada awasnya juga di depan. Awas ini seperti ancaman ya, kekerasan juga tuh sebenarnya, awas gitu kan. Nah, itu terus puisinya Mbak Uut juga ada cari bahagia rasanya baku hantam, bahagia dengan rasanya baku hantam gitu. Itu saya langsung membayangkan, lihat fotonya nggak ada orang juga baku hantam di situ, tetapi ini ada bahasa kekerasan yaitu baku hantam, tetapi ada bahagia di depannya, gitu kan. Apa ia sedih begitu dalam misalkan itu interupsi kata-kata yang brilian sebenarnya di dalam tadi berhadapan dengan dua diskursus besar di Banyuwangi, yaitu satu sejarah kelam kekerasan dan mungkin pembangunan pariwisata yang bisa menguntungkan, tetapi pada saat tertentu banyak yang mempertanyakan juga apakah menguntungkan atau tidak begitu. Nah, intinya terakhir adalah karena dia banyak membuka pengalaman penglihatan di dalam puisi-puisi ini daripada pendengaran misalkan, maka puisi yang dihasilkan itu menurut saya mengenai lebih banyak menunjukkan intelektualitas atau pemikiran. Jadi beberapa itu terasa sangat konseptual gitu daripada perasaan, afeksi daripada rasa. Kemudian mengarahkan penglihatan daripada membuat orang untuk melihat. Jadi kalau orang melihat kan mengarahkan pada satu objek, tapi kalau orang mendengar dia berada dalam lingkungan seperti dalam spherical, dalam dunia yang bulat semacam ini, bisa melihat
bisa merasakan dari berbagai sekitarnya begitu. Kalau ini sangat fokus pada satu titik begitu. Terus memberi perspektif tentang peristiwa daripada menempatkan kita di dalam peristiwa. Jadi sekali lagi ini seperti berjarak untuk mengomentari sebuah peristiwa begitu. Daripada menempatkan si pembaca di dalam peristiwa itu. Terus memperhatikan permukaan daripada kedalaman. Nah, ini yang menarik karena memang visualitas dari kampung ini itu memang permukaan kan. Jadi apa? Cat itu kan adalah permukaan. Itu sesuatu yang permukaan. Terus di dalamnya ada yang mencoba menggali sampai ke dalam itu, tapi menurut saya masih belum lebih dalam lagi begitu ke dalam interior. Tapi itu konsekuensi dari penelitian terhadap sesuatu yang berbentuk visual. Terus menampilkan pengalaman keruangan daripada temporal, daripada pendengaran. Jadi tadi yang dibilang oleh Mas Dande, ada kesulitan misalkan bahwa ruang yang di eksos itu sudah terlalu kuat, sudah sangat kuat, itu mungkin banyak unsur-unsur visual di situ, banyak unsur-unsur material yang saling berdekatan dan saling crowded misalnya semacam itu. Nah, itu karena sekali lagi karena kalau dilihat secara visual, tetapi kalau misalkan menempatkan dalam temporal, dalam waktu, mungkin akan muncul peluang yang lebih luas untuk membuat karya. Saya jadi langsung teringat pada justru poster dari acara ini, yaitu ketika membuat layer antara masa lalu dan masa sekarang, terlihat semacam itu. Di atasnya adalah kampung berwarna, di bawahnya pondasinya hitam putih seperti dari masa lalu. Jadi bermain waktu bukan bermain ruang dalam hal ini gitu. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan. Dan sekali lagi penglihatan menjadi lebih banyak berjarak daripada kontak fisik gitu. Jadi ketika membaca puisi-puisi ini, saya merasakan jarak yang lumayan dengan objek yang mau diungkap seperti itu. Nah, terakhir, karena modus atau karena secara indrawi banyak karya ini modusnya penglihatan, maka penglihatan adalah indera yang mengalihkan kita dari dunia sekitar. Jadi menurut saya karya-karya ini membuat kita mundur begitu untuk bisa kontemplasi semacam itu, daripada kita masuk ke dalamnya dan ikut riuh rendah di dalam kehidupan di Kalilo. Nah, kecuali mungkin menurut saya karya-karya yang bersifat performance gitu. Kalau dia bersifat interaktif, atau saya tidak tahu nanti malam Mbak Sophia seperti apa, itu mungkin akan membuat orang immerse gitu ke dalam. Tapi sebenarnya puisi juga bisa membuat orang merasa tercelup ke dalam kehidupan apa yang diungkapkan di situ, seperti itu. Nah, kira-kira itu yang ingin saya ungkapkan di sini, dan mudah-mudahan ada bisa dipahami atau bisa dijadikan bahan untuk berdiskusi lebih lanjut, kira-kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Zamzam. Sangat banyak sekali temuan-temuan yang ditemukan, termasuk bagaimana media baru tadi, bagaimana puisi tidak harus kertas dan juga tidak harus digital, ternyata puisi juga bisa menempel di tubuh gitu. Karena ini kondisi tidak memungkinkan untuk melanjutkan diskusi, termasuk waktu dan ruangnya juga, barangkali ada sedikit penutup dari Pak Afrizal sebagai kurator di Studio Kelampisan, Pak. Ya, terima kasih kawan-kawan, terima kasih Jam-Jam. Cukup banyak ya yang kita dapatkan dari Jam-Jam, dan memang pengecatan kampung ini itu menjadi satu pengalihan yang sangat kuat gitu, untuk bagaimana kita bisa masuk ke dalam data-data yang tidak segera tampak gitu ya. Kan ada dua belahan ruang di area ini, ada tentang sungai dan ada tentang
pemukiman di sekitar sungai. Kedua-duanya bisa terhubung, bisa juga terpisahkan. Kalau saya sih problem utamanya ada di sini jam-jam. Bagaimana sebenarnya, indera itu bisa menangkap data gitu. Kayak misalnya Mas Patah gitu ya, Mas Patah bisa menangkap karyanya Dendi sebagai satu bentuk puisi yang lain gitu. Kenapa yang lain tidak gitu? Atau saya misalnya mengangkat ini sebagai data gitu ya. Yang lain tidak melihat ini sebagai data gitu. Itu kan kesulitan-kesulitan yang paling jelas di dalam bagaimana indera kita melihat data-data yang tidak terlihat, dan godaan terbesar di Kalilo ini adalah memang data yang tidak terlihat itu yang biasa disebut intangible kalau tidak salah ya. Dan kelihatannya Sophia yang berusaha masuk ke dalam data-data yang tidak terlihat ini karena dia bergerak cukup jauh ke dalam dibandingkan dengan kawan-kawan lain. Mungkin nanti di pertunjukan Sophia kita akan dapat pengalaman yang lebih berbeda ya. Kira-kira kayak itu, atau jam-jam mau memberi sedikit masukan bagaimana sih pendekatan indrawi itu bisa membingkai sesuatu sebagai data dan tidak terlewatkan begitu saja gitu. Bagaimana bagaimana kita melihat ini data dan ini bukan data gitu. Entah dengan penglihatan, entah dengan pendengaran. Ya, itu kan juga kayak seperti mistik juga gitu jam-jam. Ya. Ya apa namanya? Yang sering disebut oleh salah satu peneliti antropolog sensori itu, kalau kita ingin meneliti sesuatu dengan menggunakan keseluruhan panca indera kita harus bisa memutus unlearn istilahnya, memutus pengetahuan kita sebelumnya yang sudah kita seolah-olah kita tahu gitu, kita dapatkan. Nah, biasanya pengetahuan semacam itu berasal dari mata, dari penglihatan yang karena kan datang ke satu tempat, kita melihat sesuatu, kita langsung learning, oh ini tentang ini tentang A, ini tentang B gitu. Nah, itu yang harus ditangguhkan, harus unlearn, kita harus memutus semua apa yang sudah pernah kita pelajari tentang Kalilo misalkan. Kan ini tentu saja seniman di sini juga banyak, apalagi yang tinggal di sekitar situ pasti sudah tahu itu Kalilo itu apa gitu. Atau membaca dari blog atau dari apa gitu sudah tahu. Nah, ketika hadir di lokasi itu kemudian kita harus memutus, tidak lagi unlearn, harus tidak lagi memutus pengetahuan itu dulu terlebih dahulu gitu. Nah, dengan cara seperti itu kita akan menjadi istilah saya pernah di dalam presentasi di Jakarta juga saya bilang, menjadikan yang familiar itu asing gitu. Jadi justru kalau kita melihat sesuatu ini semua serba asing, kita akan terbuka dengan dengan banyak data gitu karena kan data itu kan sesuatu yang ingin kita cari yang belum kita tahu kan gitu sebenarnya gitu kan. Nah, kalau kita sudah dari awal sudah tahu, sudah memutuskan untuk tahu sesuatu dan tidak menghilangkan itu terlebih dahulu, maka kita akan fokus pada akan berhenti gitu proses itu. Jadi sederhananya itu unlearn memutus dulu pengetahuan dan menjadikan yang familiar itu menjadi sesuatu yang asing bagi kita. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Mas Zamzam. Sepertinya diskusi ini akan disudahi. Terima kasih banyak teman, Mbak Uud, Mas Ibnu, Pak Fatah, dan Mas Dendi, Mbak Sofia. Terima kasih banyak Mas Zamzam sudah banyak memberikan hal-hal yang bisa dijadikan rujukan untuk praktik pengerjaan dalam sebuah cara berkesenian gitu. Oke, diskusi ini akan diakhiri.
Selamat sore Mas Zamzam, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.